Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Mari kita lanjutkan praktikum mikroprosesor unit 2. Silahkan dibuka modul praktikumnya. Kita akan langsung mulai ke percobaan yang nomor 2. Jadi unit praktikum mikroprosesor unit 2 nomor 2. Nah, pada pengujian ini, pada praktikum unit 2.2 ini, pada percobaan 2, kita akan menggunakan input berupa keypad atau tombol, kemudian outputnya adalah LED bar. Oke, jumlah LED barnya ada 8, kemudian jumlah pin inputnya ada 8 juga. Port C akan digunakan sebagai keypad atau tombol switch, kemudian port D port C digunakan sebagai output berupa LED bar, kemudian port D digunakan sebagai input, yaitu tombol switch atau keypad. Nah, perbedaannya tidak semua port D ini difungsikan sebagai input. Jadi ada yang input, yaitu port D0, port D1, port D2, dan port D3 ini sebagai pin input. Kemudian port D4, 5, dan 6 ini difungsikan sebagai pin output. Oke, seperti itu konfigurasinya. Langsung silahkan dibuka CodeVision dan Proteusnya. Untuk CodeVision yang dijalankan yang ini ya, yang CVA-VR2 ini yang dari cracknya. Kemudian silahkan dibuka Proteus unit 2 yang praktikum 2.2. Oke, kalau sudah, kita buat dulu programnya. File, New, kemudian Project, kemudian OK. Kemudian kita buka kode wizard AVR-nya, Yes. Kemudian kita pilih ATmega, OK. Kemudian kita pilih ATmega 8535 dengan clock-nya 4 MHz. Kemudian kita ke bagian ports. Lalu kita buat konfigurasi yang port C-nya dia sebagai output, yaitu LED bar. Ini diklik ya, jadi supaya bisa berubah ke output. Kemudian port D-nya pin D0 sampai D3-nya input. D4, 5, 6 ini sebagai output. Kita lihat kembali. Kemudian kita lihat pull up-nya atau nilai awalnya adalah 0 untuk yang port C. Oke, sudah 0 semua. Kemudian port D-nya pin 0 sampai pin 3 ini P. Kita rubah ke P. Kemudian di port 4567 di 0. Oke. Ya, jadi ini dirubah ke P ya. Kemudian jika sudah, kita klik program, generate, save, and exit. Kita cari foldernya dulu. Oke, kita save dengan nama program 2_2. Jadi unit 2 percobaan nomor 2. Oke, sudah. Kita save 3 kali. Jangan lupa di-copy dulu supaya namanya sama semua. Jika sudah, kita masukkan programnya. Oke, kita masukkan dulu library delay di bagian paling atas. Setelah ATmega include ATmega 8535, kemudian kita tambahkan global variabel di sini, yaitu variabel scan dan variabel scan key. Unsignature ini tipe datanya. Kita masukkan di sini variabel dan tipe datanya. Kemudian tambahkan ini di bawahnya. Kita tambahkan fungsinya. Kemudian kita tambahkan program yang bagian ini di dalam program utama.
Program utama itu ada di dalam while-nya ya, di dalam while. Ini program utamanya ada di sini. Oke, sudah, kita rapikan sedikit. Kemudian kita tambahkan program fungsi ini void scan key, fungsi void scan key di bawah kurung terakhir, jadi di bawah program utama, tapi di bawah kurungnya paling akhir. Oke, silahkan diketik programnya kemudian dimasukkan. Oke, jika sudah, kita project build all. Oke, pastikan tidak ada error pada bagian bawah. Jika ada error di sini, berarti ada salah programnya, ada salah baris programnya. Oke, jika sudah, kita masukkan filenya ke dalam ATmega 8535. Oke, jadi silahkan dibuka tadi tempat nge-save filenya, kemudian dimasukkan file exe-nya. Jadi dia itu ada di folder tempat dimana nge-save, kemudian klik 2 kali bagian folder exe, kemudian kita copy, dimasukkan file hex-nya, jadi file bahasa assembly-nya atau file bahasa komputernya. Oke, kita masukkan programnya, kemudian kita OK, dan kita jalankan. Oke, jadi ketika kita tekan tombol dari keypadnya atau dari switch push buttonnya, maka akan ada perubahan pada bagian LED bar-nya. Jadi ini angka 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 0. Oke, jadi ini ditulisnya dalam bentuk biner ya. Jadi kalau ini 1, ini 2, itu maksudnya ini 1, 0. Kemudian jika 4, maka 1, 0, 0. Seperti itu dan seterusnya. Nah, kita lihat di bagian modul praktikum untuk tombol atau keypadnya itu seperti ini. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 0. Setelah 9 A, B, C, D. Jadi ini untuk yang setelah 9, ini 10, 11, 12, 13. Seperti itu urutannya. Jadi ini urutan dari keypadnya. Oke, jika program yang pertama sudah, kita lanjut ke program yang kedua, yaitu unit 2.3, yaitu menampilkan tulisan pada LCD. Nah, port yang digunakan untuk terkoneksi dengan LCD yaitu port B. Nah, di sini ada 6 buah, 1, 2, 3, ada 7 buah jalur data yang akan dipergunakan, yaitu PB0, PB1, PB2, PB4, PB5, PB6, dan PB7. Untuk PB3-nya tidak digunakan. Kemudian di sini ada jalur RS, RD, EN atau enable, DB4, DB5, DB6, dan DB7. Kemudian di sini ada barisnya, yaitu ini adalah karakternya. Karakternya ada 16 kotak, barisnya nanti ada 2 baris. Seperti itu. Oke, langsung saja kita close dulu projectnya. Kalau sudah, file new project, kita oke, buka kode wizard, pilih ATmega karena kita menggunakan ATmega 8535. Kemudian kita lihat sebentar, Proteusnya kita stop dulu. Kita buka Proteus yang selanjutnya. Nah, untuk yang unit 2.2 itu menggunakan ini ya. Unit 2.3 menggunakan Proteus yang 2.3 LCD ini. Kita buka.
Oke, jadi menggunakan LCD 2x16 dan ATmega 8535. Oke, kita buat program baru. Kemudian kita pilih alphanumeric LCD di sini. Kemudian klik enable alphanumeric LCD, kita pilih 16 di sini. Kemudian ini biarkan saja. Lalu kita rubah ini menjadi port D. Maaf, port B. Kita sesuaikan dengan port B. Oke, kita lihat dulu ini sudah 0, 1, 2, 3, ini 4, DB4, 5, 6, dan 7 seperti ini. Kalau sudah, kita save. Program 2.2_3. Kita copy. Oke, 3 kali, save. Kemudian kita masukkan programnya. Tuliskan atau ketikkan perintah ini di dalam place your code here, atau di dalam while di program utama. Kita letakkan di sini. Oke, kita lihat kembali. Oke, programnya hanya ini saja, yaitu menampilkan tulisan praktikum mikro UAD Atmel AVR 8535. Di sini ada LCD Gotosi 0,0, maksudnya adalah kita menuliskan tulisan praktikum mikro UAD di baris 0, itu maksudnya di baris pertama, kemudian 0,0 baris pertama, karakter pertama. Kemudian, maaf, yang belakang itu yang barisnya, yang depan itu yang urutan karakternya. Sebentar, kolomnya. Jadi yang belakang ini adalah baris, yang depan adalah kolom. Kemudian kalau 0,1 itu maksudnya adalah baris yang 1, maksudnya baris nomor 2. Jadi dihitungnya itu baris 0 dan baris 1. Jadi baris yang atas itu maksudnya baris yang pertama itu 0, baris yang kedua itu 1 ditulisnya. Karena kalau dalam bahasa C itu dimulai dari 0. Kemudian 0,1 ini maksudnya baris yang kedua, kolom yang pertama, seperti itu. Jadi LCD Gotosi ini perintahnya berfungsi untuk menentukan baris yang dituju untuk menulis tulisan ke LCD, seperti itu. Jika sudah, kita build program kita. Project rebuild all. Project build all, kemudian kita masukkan programnya ke sini. Nah, program yang 2, 3 open. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, sudah muncul tulisannya praktikum mikro UAD Atmel AVR 8535. Oke, kita coba ganti tulisan yang lain. Misal kita ganti tulisan teknik elektro UAD FTI TE FTI UAD. Oke, seperti ini. Project build all. Oke, jika sudah, kita coba jalankan lagi. Oke, tulisannya sudah berganti, teknik elektro TE FTI UAD. Oke, kita coba tulisan yang lain ya. TE UAD berprestasi adalah tradisi. Oke, kita build all. Kita coba sempitkan. Oke, kemudian kita jalankan kembali. Oke, kita lihat bahwa tulisannya nggak komplit ya, karena memang batasnya ada di 16 karakter. Jadi kalau sudah melebihi 16, itu endingnya di bagian bawah, baris yang bawah akan bermasalah, seperti itu. Oke. Kita jalankan kembali.
Oke, masih ada satu yang belum masuk. Oke, TIWAD berprestasi adalah tradisi. Oke, jika sudah, kita coba ke unit yang selanjutnya. Ini di close dulu. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya, percobaan yang selanjutnya. Percobaan yang selanjutnya masih menggunakan LCD port B. Kemudian menggunakan karakter di sini. Jadi menuliskan karakter. Oke, jika sudah, kita buka yang selanjutnya. Percobaan yang unit 2, percobaan 4, kita buka file Proteusnya. Jika sudah, kita close all, kemudian new project lagi seperti biasa. Buka kode wizardnya, pilih ATmega, lalu ATmega 8535. Kemudian alphanumeric LCD kita pilih, kemudian konfigurasi selanjutnya port B-nya ya. Port B-nya sebagai terkoneksi dengan LCD. Diubah ke port B semua. Jika sudah, kita save program, generate save and exit. Kita tuliskan program 2.4. Maaf, 2_4. Oke. Jika sudah, kita masukkan programnya, tambahkan library-nya dulu. Kita tambahkan library di bawah include 8535. Kemudian kita tambahkan global variable di bawah library. Nah, di sini ada beberapa tipe data ya. Ada char untuk karakter, ada unsigned char, ini untuk angka. Kemudian ada float bilangan. Kalau float itu dia tipe data angka desimal. Oke, kemudian kita masukkan programnya, letakkan di dalam while-nya. Oke, kita buka while-nya dulu. Oke, jadi taruh di dalam while dari program utama. Kita taruh di sini, kemudian sisanya juga. Oke, untuk modul praktikumnya memang tidak bisa di copy ya, karena sudah diproteksi juga agar tidak bisa di copy. Jadi silahkan diketik manual. Kita rapikan dulu programnya. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh juga dirapikan atau tidak, cuman agar lebih mudah dalam mengkoreksi, itu saja. Oke, biar lebih cepat, malah tidak rapi. Oke, atau biarkan saja seperti ini. Kita build all. Oke, jika sudah, kemudian kita lihat petunjuk berikutnya. Oke, kemudian kita buka tulisan di pengaturan. Jadi kita buka di setting, kemudian configure. Sebentar. Kita lihat di pengaturan projectnya. Ada di project, kemudian dibuka di bagian project, kemudian configure, lalu pilih C compiler. Jadi di project, configure, kemudian C compiler, kemudian pilih
bagian ini spline features diganti float, width, and precision. Nah, bagian yang ini itu dipilih float, width, and precision. Kemudian kita oke. Kalau sudah, project build all. Oke, jika ada seperti ini, diklik oke saja selama tidak ada error, tidak ada masalah. Kemudian kita pilih programnya yang 2.4. Oke, kalau sudah kita jalankan. Oke. Kira-kira oke, kita lihat programnya. Di sini kalimat yang pertama itu menampilkan tulisan praktikum mikro UAD Atmel AVR 8535. Kemudian prodi teknik elektro semester 5. Kemudian menampilkan beberapa karakter dari nilai ASCII-nya. Jadi 41, 42, 43, E0, E2, E4, F4, dan F7. Itu bisa kita lihat di bagian modul, bagian awal modul, di bagian karakter. Nah, ini karakternya. Nah, jadi itu ada artinya semua. Misal kita mau buat bintang, itu konfigurasinya seperti apa. Ini ASCII-nya. Nah, seperti itu tulisan karakter, kemudian contoh perintah, lalu ada tulisan contoh perintah juga, dan seterusnya. Kita buka kembali. Ini karakternya. Nah, yang membuat dia itu bisa tulisannya bisa tertahan sebentar itu ada di perintah delay. Oke, ini untuk menahannya selama 1 detik. Ini juga menahannya selama 1 detik. Kemudian LCD clear ini untuk menghapus LCD. Jadi sebelum kita mengganti tulisan LCD, kita harus meng-clear dulu atau menghapus dulu. Jika tidak, maka tulisannya akan tertumpuk. Kemudian ini tulisan yang ini menahan tulisan yang delay MS-nya, yang tulisan contoh perintah ini. Kemudian ada tulisan karakter juga. Oke, seperti itu kira-kira programnya. Itu 2, 3. Oke, seperti itu. Sebentar, delay yang bawah sepertinya tidak berjalan. Langsung pindah. Oke, coba kita agak dibanyakin 2000 ms. Kita build all. Oke, kita coba lihat programnya. Oke, sudah benar. 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke percobaan nomor 5. Membaca penekanan keypad dan menampilkan pada LCD. Jadi kita tekan tombol di keypadnya, kemudian ditampilkan di LCD. LCD terkoneksi dengan port B, kemudian tombol terkoneksi dengan port D. Oke, seperti itu. Kita coba buka Proteus yang selanjutnya, 24 sudah, 25 LCD keypad. Kita buka Proteusnya. Oke, jadi ini ada keypad di sini dan ada LCD di sini. Oke, jika sudah, maka kita buat programnya terlebih dahulu. Oke, silakan dibuka file new project, kemudian oke, buka kode wizardnya, pilih ATmega, lalu kita pilih ATmega 8535. Lalu kita konfigurasi terlebih dahulu LCD-nya. 16 karakter atau 16 kolom. Kemudian dipilih port B sebagai output dari LCD-nya. Kemudian inputnya adalah dari tombol, yaitu port D. Setelah kita konfigurasi LCD, kita konfigurasi port D-nya. Kemudian
4 pin awal dari POD sebagai input, 4 pin akhir dia sebagai output. Kemudian untuk nilai awalnya di posisi P untuk port D-nya untuk 4 pin awal, kemudian untuk 4 pin akhir dia ada di 0. Oke, jika sudah generate, kita klik program generate save and exit. Kita simpan dengan nama program 2_5. Oke, sudah. Jika sudah, kita ketikkan programnya. Pertama, library delay dan studio.h. Kemudian ada variabel, global variable. Kita taruh di sini di bagian global variable, tipe data dan variabelnya. Lalu tambahkan juga fungsi atau void-nya ini. Jadi setiap fungsi di dalam bahasa C itu, khususnya di CodeVision, harus didefinisikan di awal terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan di dalam program utama seperti ini. Kemudian program yang selanjutnya. Oke, kalau sudah kita sedikit rapikan. Oke, jika sudah, kita lanjutkan program yang selanjutnya. Ini program void-nya, taruh di paling bawah, di bawah kurung terakhir. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Oke, jika sudah, project build all. Oke, jika sudah, kemudian kita masukkan programnya. Program 2.5 open. Oke, kita jalankan. Oke, kita klik angka 1, 2, 3. Ini A, ini B, ini C. Kemudian ini ada D, lalu ada bintang. Nah, bintang sama pagarnya tidak berhasil. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita lihat tugas akhirnya. Ubah program Key2LCD dari percobaan 2.5 atau 2_5 agar penekanan tombol ABCD dapat menampilkan huruf kapital ABCD dan penekanan tombol bintang dan pagar dapat memunculkan tanda yang sesuai. Oke, ini tugas akhirnya. Membuat atau memodifikasi program sehingga tulisan ABC-nya ini sesuai dengan yang tertulis di keypad-nya. Kemudian bintang dan pagarnya juga harus sesuai. Nah, silahkan programnya ini dimodifikasi agar tulisannya sesuai dengan petunjuk dari modul praktikum ada di bagian sini. Silahkan disesuaikan. Kemudian Oke, kemudian di sini ada pertanyaan yang harus dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Oke, demikian praktikum mikroprosesor unit 2. Silahkan dikerjakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.